Pemirsa, inilah Breaking News Metro TV bersama saya Zilvia Iskandar. Pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 dikabarkan telah jatuh dekat dengan perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Pesawat Boeing 777 itu diketahui bertolak dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur dengan posisi kontak terakhir berada di wilayah udara Ukraina. Mengutip pemberitaan Reuters, berdasarkan pernyataan dari pejabat Ukraina, diduga pesawat itu ditembak jatuh oleh sistem penembak pesawat udara. Diduga seluruh 280 penumpang dan 15 awak pesawat tewas dalam peristiwa tersebut. Pesawat itu menghilang dari radar ketika sedang terbang di ketinggian 10.000 meter di atas wilayah Ukraina. Ketinggian itu adalah kondisi wajar untuk penerbangan pesawat udara. Pesawat MH17 jatuh di Torres dekat dengan Shattersk sekitar 40 km dekat dengan perbatasan Rusia. Kawasan itu sebelumnya pernah menjadi kancah pertempuran antara tentara Ukraina dan kelompok-kelompok pemberontakan pro-Rusia. Да вот мы вышли, вон, видишь, вон осколки еще летят, вон черные. Что-то бахнуло, да вон еще падает. Вон, смотри, черный дым за терриконом, где прогресс. Пошла работа. Выйди. Смотри, вот террикон на красное, смотри, черный дым поднимается, нихера себе. Вот мы только что смотрели, как самолет взорвался и падает. Да, падал самолет. Ну крепко жахнуло. А ну позвони ему. Да ну то, наверное, это. То же в него, может, выстрелили, попали. Попали в него. Не зря привезли, да? А там же живой ебаный, живой квартал. Так там пол самолета падал. Pemirsa, sekarang kita sudah terhubung melalui saluran telepon dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri dengan Bapak Michael Tene. Selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak Michael. Ya, silahkan. Pak Michael, apa informasi terkini yang sudah Anda himpun terkait dengan jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 ini? Ya, belum banyak yang bisa saya sampaikan pada saat ini, kecuali bahwa pemerintah Indonesia mengikuti dengan penuh keprihatinan berita mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines tersebut. Menteri Luar Negeri sudah menginstruksikan kepada Duta Besar Indonesia di Belanda, di Den Haag, maupun di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk memastikan apakah ada warga negara Indonesia yang menjadi penumpang dalam pesawat dimaksud. Dan tentunya perkembangan ini juga terus dilaporkan oleh Menteri Luar Negeri kepada Bapak Presiden. Lalu apa langkah selanjutnya, Pak, yang akan Anda usahakan sesegera mungkin untuk mengetahui apakah nantinya ada warga negara kita yang berada di pesawat tersebut? Ya, seperti saya katakan tadi, itu yang sedang kita lakukan melalui kedutaan kita di Den Haag maupun di Kuala Lumpur untuk mencari tahu informasi apakah ada warga Indonesia yang menjadi penumpang di dalam pesawat tersebut. Oke, sambil menunggu adanya informasi tersebut, adakah upaya-upaya yang lain yang akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri di Indonesia ini? Saat ini tentunya, saya katakan tadi, kita terus mengikuti pemberitaan mengenai masalah ini, tapi tentunya langkah-langkah selanjutnya akan tergantung pada informasi yang sedang kita input saat ini, khususnya yang terkait dengan apakah ada warga negara Indonesia di dalam pesawat dimaksud. Baik, apa saja kontak yang sudah dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan mungkin Kementerian Luar Negeri di Belanda dan juga di sekitar Ukraina dan Rusia? Ya, saya sudah katakan tadi bahwa saat ini yang dilakukan adalah untuk mencari tahu apakah ada warga Indonesia yang ada di dalam pesawat dimaksud. Jadi
perwakilan kita baik di Belanda maupun di Kuala Lumpur tentunya sedang mengupayakan mendapatkan informasi tersebut dari lembaga-lembaga terkait, khususnya tentunya dari maskapai penerbangan Malaysia. Baik, Bapak Michael Tene, pemirsa saat ini kami juga sudah tersambung dengan juru bicara dari Kedubes Indonesia yang berada di Belanda dengan Ibu Retno Warsudi. Halo, selamat malam Ibu. Dengan Dubes malam. Dubes Belanda. Selamat malam. Iya, Ibu Retno. Dubes Indonesia untuk Belanda. Iya, Ibu Retno, Dubes Indonesia untuk Belanda. Ibu, informasi apa saja Ibu yang sudah diterima di Dubes Indonesia di Belanda terkait dengan jatuhnya pesawat MH17 ini? Ya, sebagaimana sudah disampaikan Pak Michael Tene tadi, bahwa segera setelah ada informasi mengenai masalah pesawat tersebut, kita langsung bergerak untuk mencari informasi apakah ada WNI yang berada di dalam pesawat tersebut. Sebagaimana sudah dilaporkan juga di Jakarta bahwa kita sudah menjalin kontak dengan Kedutaan Besar Malaysia di sini dan juga dengan Station Manager MH di Amsterdam, dan saat ini posisi saya pribadi sedang on the way ke airport untuk melakukan koordinasi dengan MH Amsterdam. Baik Ibu, berarti Ibu sekarang posisinya sudah di airport? Saya sedang menuju ke airport Schiphol saat ini. Sedang menuju ke sana. Adakah informasi terbaru yang Ibu dapatkan dari orang-orang di sekitar mengenai kondisi terkini? Kita belum memperoleh informasi apapun mengenai masalah warga negara kita di dalam pesawat tersebut. Oleh karena itu, kita akan mencoba segera mungkin mendapatkan informasi tersebut. Oke, Ibu, pesawat ini diduga terjatuh akibat terkena tembakan rudal. Apakah Ibu juga sudah mendapatkan informasi tersebut? Kami baru mendapatkan informasi tersebut dari media, sehingga kami tidak bisa memberikan komentar apapun mengenai hal tersebut. Baik, Ibu Retno, kita tahan dulu Ibu. Ini kita memiliki gambar konferensi pers kami akan segera tayangkan gambar terkini yang kami miliki. Ya, ini adalah konferensi pers yang dilaksanakan, yang digelar oleh pemerintah Ukraina. Су-25 Збройних сил України, який виконував завдання на території України. Наш літак був збитий. Льотчик катапультувався та був евакуйований в безпечне Dalam місце. konferensi pers ini, pemerintah Ukraina sudah secara resmi menyatakan bahwa pesawat Malaysia Airlines MH17 ini jatuh akibat terkena tembakan. Baik, kita kembali lagi tersambung dengan Dubes Indonesia yang berada di Belanda. Ibu Retno masih bersama kami, Ibu. Ya, kami mohon maaf pemirsa, sambungan kami dengan Dubes Indonesia di Belanda, Ibu Retno Marsudi, terputus. Kami akan mengulas kembali mengenai terjatuhnya pesawat Malaysia Airlines di kawasan Ukraina, tepatnya di dekat perbatasan antara Ukraina dengan Rusia. Pesawat ini merupakan pesawat Boeing 777 yang membawa penumpang, totalnya ada 280 penumpang dan juga 15 awak pesawat. Pesawat ini terbang dari Amsterdam, Belanda menuju ke Kuala Lumpur dan diperkirakan jatuh sekitar 50 mil sebelum memasuki wilayah Rusia. Untuk sementara, pesawat diduga terjatuh akibat terkena tembakan. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.